Aku Sonia Kak, mau tanya sama Mas Kalimasada gitu. Mas tadi kan kita ngomongin soal emas juga ya gitu. Kebetulan aku gold flipper, aku main di emas. Jadi sebenarnya aku pengen nanya gini, kalau emas itu kan kelangkaannya jelas ya, kayak dia ditambang langka gitu. Nah Ya. tapi kalau misalnya di kripto itu gimana sih kayak letak kelangkaannya gitu. Nah apakah yang karena jumlahnya dibatasi algoritma atau ada faktor lain? Itu aja, thank you. Dengan siapa? Mbak Sonia dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke, silakan Prof. Kakak langsung menjawabnya aja. Ya, jadi saya invest emas tuh karena emang biar bisa dipanggil Mas Kakak gitu. Enggak ya, bercanda ya. Dia suka bercanda. Jadi silakan. ya ini memang ya, emas itu hal negatifnya ya, yang mana berbeda dengan Bitcoin, emas itu supply-nya nggak bisa diukur. Bisa saja tiba-tiba di Papua Nugini gitu ya, salah satu pulau kecilnya itu kayak ada tambang emas yang itu bisa menyebabkan supply-nya melonjak drastis. Atau tiba-tiba ada asteroid yang jatuh ke bumi itu isinya emas semua, supply-nya emas itu juga akan naik luar biasa sehingga dia relatif value-nya ya itu akan jauh lebih berkurang ya, supply and demand. Bedanya dengan kita ngomong Bitcoin lah ya, karena cuma Bitcoin yang 21 juta ya dengan mekanisme proof of work yang dimiliki. Bitcoin itu sampai seterusnya ya 2140 ya selesai ditambang itu jumlahnya tetap. Nah itu dua hal yang membedakan yang mengapa emas ini relatif lebih inferior dibandingkan Bitcoin dari segi supply-nya. Karena itu tadi, Bitcoin memang udah algoritmanya ya didesain ini maksimal 21 juta dengan ya tenaga komputasi yang jauh lebih sulit untuk unlock Bitcoin-nya. Semakin tinggi ya, dulu kamu masih pakai handphone bisa nambang Bitcoin. Pakai laptop satu bisa, sekarang segini rig-nya ya. Itu buat dapat 0, berapa Bitcoin. Itu menunjukkan apa? Dia desain untuk lebih sulit setiap waktunya. Nah itu yang membedakan dengan emas. Tapi ya emas lebih oke-nya karena dia sudah dilegitimasi secara monetary system. Banyak bank sentral itu sudah membeli emas dan dari awal tahun posisinya beli emas. Lebih dilirik ya emas itu dibandingkan Bitcoin ketika ketidakpastian global. Karena orang beli Bitcoin itu masih semi-semi ya. Bitcoin itu di luar miripnya dilihatnya itu seperti tech stock. Ya, dalam satu bracket. Oke, ini finance, tech, the same thing. Berbeda ya dengan gold yang memang udah dari fear on udah ada gold kayaknya. Jadi ya itu yang membedakan. Legitimasi mungkin belum Bitcoin belum ke sana. Mungkin nanti. Oke, Sonia semoga terjawab ya. Sekarang saya mau dari sebelah sini ada mau bertanya? Oke. Dengan siapa? Dari mana? Mau bertanya dengan siapa? Nama saya Nelvin, ada dari Bandung. Saya mau tanya ke Ko Andri sama Prof. Kakak, gimana sih cara kita men-screening ya sebuah stocks atau koin yang under value? Apa ada parameter utama atau indikator utama yang harus kita lihat supaya kita tuh bisa langsung tahu kayak oh stocks ini atau koin ini tuh under value gitu sih. Ya. Dengan Melvin ya? Oh Nelvin, silahkan Kak Andri dulu untuk menjawab. Kalau saya kan dulu backgroundnya bisnis ya, jadi saya tuh saya tahu kira-kira kalau perusahaan ini jadi itu nanti itu dia valuasinya bakal berapa gitu. Jadi saya tuh kenapa saya bisa untungnya cepat itu karena saya fokus cari saham-saham tuh yang diakuisisi, yang saham-saham tuh yang jelek yang udah mati ya bahkan bisnisnya aja udah nggak hidup nggak mati. Nah perusahaan ini tiba-tiba dijual. Pas dijual, saya lihat pembelinya itu siapa. Kalau pembelinya ini konglomerat, terus saya lihat mereka udah sangat expert di bidangnya, di situ saya beli. Nah, terus saya udah tahu. Contoh misalnya yang paling terakhir kan saya beli saham Pantai Indah Kapuk gitu ya. Itu waktu saya beli itu valuasinya tuh market cap-nya, valuasi perusahaannya itu nilainya 1 triliun. Nah, tapi saya muter-muter ke Pantai Indah Kapuk. Saya merasa ini nggak mungkin. Tempat sebesar ini bangun jalan tolnya aja 23 triliun, masa valuasi perusahaannya 1 triliun. Di situ saya all in, saya beli banyak. Waktu itu saya beli puluhan miliar, akhirnya jadi ratus-ratusan miliar. Nah itu saya ulang terus, di yang sebelum-sebelumnya juga gitu. Dulu saya beli saham bank digital, market cap-nya valuasinya cuma 500 miliar. Tapi saya bandingin sama bank digital Alibaba di China gitu ya. Rata-rata bank digital itu valuasinya berapa? Minimal tuh 50 sampai 100 T. Waktu itu saya beli masih 500 miliar. Oh ya udah saya beli. Saya beli banyak ternyata benar meledak. Tapi dia nggak langsung naik.
Dia diem dulu 6 bulan, begitu ada kepastian baru dia meledak naik. Nah di situ saya juga untung banyak, itu 500 juta jadi belasan miliar dalam 1,5 tahun. Nah saya ulangin terus begitu terus. Nah cuman kan karena uang saya udah banyak, sekarang saya nggak bisa saham-saham yang diakuisisi ini rata-rata kita tuh cuma bisa beli tuh puluhan miliar. Jadi tuh saya kalau beli puluhan miliar udah beli banyak sekali gitu loh. Nah begitu terbang ya untungnya banyak sekali. Nah kalau cara saya cari untung besar di bursa saham seperti itu kalau saya ya. Oke, itu dari perspektif Kak Andri ya. Dari Prof Kakak bagaimana? Tergantung tujuan kalau screening koin, altcoin. Pertama, kamu mau trading atau kamu mau investing? Investing ya di altcoin nggak terlalu bisa diinvest ya. Itulah mengapa yang membuat saya kadang agak iri juga ya dengan kalau tadi kan Bro Andri ngomong tentang stock market, di luar tuh juga sama. Kenapa Warren Buffett tuh bisa jadi Warren Buffett? Karena compounding. Itu yang berbeda dengan altcoin di kripto. Altcoin di kripto itu sektor rotating. Jadi setiap 2-4 bulan setelah kamu masuk posisi, kamu harus keluar. Kalau enggak itu jadi nol lagi. Berbedanya ya dengan Buffett beli Coca-Cola, yang 4 tahun setelah dia beli perusahaan tambah gede, ya kan? Dia nggak usah jual karena hold forever, perusahaan jadi terus. Ya, itu yang membedakan dengan kripto. Kripto itu ya hot hand fallacy, ya. Kamu masuk posisi 2-4 bulan jual. Karena kalau enggak kamu ditarik balik turun dari entry-mu, yaitu yang sulit. Jadi kalau kamu masih mau lihat ya ini oke 2-4 bulan ke depan, apa sih yang bisa di swing ya kamu lihat ya pakai website mungkin kayak token terminal, DeFi lama, Artemis, kamu lihat nih kayak grow-nya seperti apa. Misalkan kamu mau beli layer 1. Layer 1 itu kan fondasi dasarnya apa? Ada orang yang transaksi di jaringan tersebut. Kamu lihat basisnya transaksi itu apa? Jumlah transaksi. Berapa banyak orang yang transaksi, volume transaksinya berapa. Kalau itu aktif berarti oke ini jaringannya chain-nya ini benar-benar dipakai. Ya udah, aku invest di sini. Dengan harapan itu dipakai terus sama kayak misalkan kamu beli Solana lah di tahun 2023 ya, sebelum meme coin mania itu kan semua meme coin itu dibuat di atas jaringannya Solana. Jadi daripada kamu berinvestasi ke salah satu koin ya tokennya, ya itu kan mending kamu beli kasinonya ya kan. Solana itu kan kayak kasinonya, dimana kamu bisa beli ya tempat bikin kasinonya, terus kasinonya itu issuing banyak sekali token ya, sekarang sudah jutaan jumlahnya. Jadi dari situ ya secara fundamental. Tapi kalau koin ya kamu mau trading yang pertama lihat volumenya ya, kamu mau scalping itu kamu lihat volumenya. Volume itu menunjukkan ada net transaction ya, antara buyer dan juga seller, menunjukkan apa itu diperdagangkan. Jadi jangan sampai kamu mau trading tapi kamu terjebak ke dalam aset yang illiquid. Kamu mungkin bisa masuk susah keluarnya. Jadi di saham pun juga sama, ya di kripto sama. Kalau kamu mau trading lihat volume, ya lihat derivatif data, open interest, berapa banyak yang buka ya kontrak perdagangan itu. Ya itu sangat matters buat menentukan oke, ini saya trading. Oke, ini saya agak investing. Di saham pun kan juga sama. Baik, Melvin, semoga terjawab ya.